Kelihatannya kami sudah tersambung ya dengan analis pasar global dan pengamat ekonomi Reza Asvin. Pak Reza, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Jody. Malam Pak Reza. Pak Reza, banyak yang khawatir ya bahwa rupiah bisa menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat jika konflik di Timur Tengah ini masih terus memanas. Sejauh mana kemungkinan itu bisa terjadi Pak Reza? Baik Pak Zaidi, kalau kita bicara masalah pelemahan rupiah terhadap US dollar, tentunya nggak bisa di satu sisi ya, harus ada banyak dua faktor sisi. begitu ya. Ya, Ya. ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal memang kita nggak bisa untuk kita tidak mempunyai suatu kekuasaan untuk mengendalikannya. Jadi kalau masalah perang, lalu konflik yang berkepanjangan, ujung-ujungnya angka inflasi naik, barang mahal, rantai pasokan terganggu, otomatis kalau menurut saya safe haven itu pasti akan dicari. Dan tentunya US dollar pasti akan dibutuhkan di sana. Yang jadi permasalahan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyikapinya. Dan ini tergantung kepada internalnya menurut saya. Oke, nah dari kebijakan pemerintah baik itu moneter maupun fiskal, BI kan sudah menerapkan 7 langkah lah untuk mengantisipasi pelemahan rupiah begitu ya. Nah dari kebijakan fiskal ataupun moneter kita selama ini bagaimana sebenarnya untuk menahan itu Pak Reza? Ya, baik. Kalau kita berbicara masalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tentunya nggak bisa kita intervensi terus lama-lama kan cadangan devisa kita habis gitu loh. Ya tentunya ini harus double gitu, bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini bisa seiringan. Dimana kan kita sudah tahu nih pada saat kita tidak bisa mengendalikan atau kontrol terhadap eksternal, kita harus kontrol terhadap internal. Memang kalau kita berbicara masalah kebijakan moneter, yang paling gampang tentunya adalah menaikkan suku bunga, tetapi menaikkan suku bunga dalam keadaan pelemahan rupiah yang sangat signifikan itu akan mempercepat menjadi di atas 18.000 menurut saya untuk ke depannya. Sehingga yang menurut saya yang terbaik memang kita harus menambah jumlah ekspor dibandingkan impor. Nah, permasalahannya yang terjadi adalah uang hasil ekspornya ini diparkir di luar negeri. Diparkir di Singapura gitu kan ya. Otomatis dolar Singapura ya terus menguat kalau caranya seperti ini. Ini yang perlu diperbaiki menurut saya. Tapi kan sudah ada ultimatum juga itu dari Pak Purbaya agar dana para pengusaha di luar itu harus masuk dalam waktu rentang berapa lama begitu. Itu bagaimana Pak Reza? Ya kalau menurut saya peraturan di Indonesia itu kan sudah banyak gitu ya. Dan semuanya bagus gitu. Tidak ada yang buruk untuk kepentingan negara, semuanya bagus. Permasalahannya cuma berani nggak untuk menerapkannya. Karena kalau tidak berani untuk menerapkannya, sebagus apapun kebijakan yang dibuat, tetap saja uang yang diperoleh tidak masuk ke dalam suatu celengan atau tempat yang sama gitu ya. Dan ini memperparah kalau menurut saya. Dan satu lagi, memang kalau kita mau ngelihat masalah musim ya gitu ya, kan kita sudah tahu setiap awal tahun itu perusahaan-perusahaan tentunya mempunyai profit laporan keuangan. Katakanlah perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, di tambang, di perkebunan, dimanapun. Pada saat mereka sudah profit, tentunya mereka akan memindahkan uangnya dari rupiah ke luar negeri ke pemilik pemodalnya yang ada di luar negeri. Tentunya kebutuhannya akan terus bertambah pada saat mereka mempunyai keuntungan yang cukup besar. Dan ini biasanya antara bulan April dan bulan Juni sih ya. Siklusnya sudah ada, sebenarnya pemerintah sudah tahu ya siklusnya begitu ya. Sudah tahu sebenarnya sampai jatuh tempo utang pemerintah, utang swasta juga sudah tahu. Permasalahannya adalah kita memang harus memperkecil impor gitu ya, dan memperbesar ekspor. Itu aja sih sebenarnya kunci yang paling mudah. Dengan adanya
perang di Iran membuat harga minyak tinggi, ya otomatis kalau menurut saya kita mempunyai kelapa sawit yang cukup banyak, Ya, B35, B40 menurut saya itu saja yang perlu ya, hasil ekspornya diparkir di ditingkatkan. dalam negeri lah untuk bisa menahan kebutuhan dolar yang banyak begitu ya. Akhirnya kan rupiah bisa lebih kuat lah begitu ya, Pak Reza ya. Betul. Iya, Satu sisi sebenarnya kenapa sih investor tuh parkir duitnya di luar ya, iya. masalahnya kan kepastian hukum saja ya. Intinya kan itu investor. Jadi itu yang dilihat oleh investor begitu. Kalau kepastian hukumnya jelas, mungkin mereka akan parkir dananya di Indonesia hasil ekspor itu. Ya bisa jadi karena pertama masalah kepastian hukum. Kedua tentunya dia akan berani untuk taruh di obligasi Ya, Indonesia pada saat mereka melihat suatu pemandangan yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya. ya. Nah, Artinya pada saat terjadi perang ini terus-menerus, harga minyak naik, otomatis eh, impor kita terhadap minyak juga bertambah, ya. otomatis subsidi kita juga bertambah. Ini sebenarnya yang dilihat para investor sih sebenarnya ke depannya. Kalau sekarang sih baik-baik saja kalau menurut saya. Ya, tapi Pak Reja selain tadi itu ya, meminta agar para eksportir memarkir dolarnya lah di Indonesia begitu ya. Apalagi sih kebijakan yang memang bisa diambil? Karena kan banyak juga yang mendorong agar BBM subsidi juga ikut dinaikkan begitu. Nah itu bagaimana menurut Pak Reza? Sebenarnya ya agak repot ya kalau kita berbicara masalah subsidi dan subsidi gitu Ya, karena anggaran kita kan mempunyai batas gitu ya. Patokannya misalnya katakanlah 3.100 triliun gitu. Lalu di APBN kita pengeluarannya 3.800 triliun misalnya. Ada selisih sekitar 2,8%. Dan ya, menurut saya sih nggak menjadi permasalahan. Permasalahannya adalah pada saat harga ini naik terus dan kita tidak mencegah perusahaan-perusahaan besar untuk impor barang-barang yang nggak diperlukan, itu yang jadi permasalahan sebenarnya. ya, Kan kita udah pernah dengar gitu ya pada saat kita swasembada beras gitu, harga beras dunia langsung anjlok gitu. Tandanya kan memang ada yang mempunyai kepentingan ya. untuk mengimpor barang-barang yang tidak kita perlukan. Ini kan yang menghabiskan cadangan Anggaran, devisa cadangan kita. devisa. Jadi Iya, pemerintah perlu selektif lah begitu ya, Pak Reza ya. kira-kira seperti itu ya. Pak Reza, ini kan juga satu sisi ya, pemerintah kan selalu menyampaikan ke masyarakat terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah bahwa ekonomi kita masih sangat solid, seperti inflasi yang katanya masih terkendali, sektor perbankan masih stabil, surplus neraca perdagangan juga ada begitu. Jadi di satu sisi BI juga yakin ya dengan kondisi fundamental ekonomi seperti ini bahwa rupiah dalam waktu dekat ini bisa akan menguat kembali paling tidak mendekati level fundamentalnya di 16.600. Bagaimana kemungkinan itu, Pak Reza? Ya kalau kita bicara masalah BI menetapkan di 16.500 itu kan targetnya APBN ya. Ya, APBN memang segitu targetnya gitu. ya, Jadi memang apapun yang dikerjakan oleh pemerintah dan BI gitu ya, dengan segala kekuasaannya mereka, ya mereka harus bisa menekan itu dengan cara-cara jangan menghabiskan cadangan devisa yang ada tentunya apapun itu. Tapi yang jelas adalah setiap pengusaha ekspor gitu ya, menghasilkan uang untuk negara ini, menghasilkan devisa untuk negara ini, ada baiknya memang jangan dipersulit gitu ya, loh. Jadi jangan sampai nih ya ada cerita gitu pengusaha mau ekspor mangga gitu ya, mangganya udah busuk tapi izinnya belum keluar, itu kan repot kita ngomongnya ya. ya, Jadi ya pertama harus dikasih insentif gitu. Sebenarnya semua orang kepingin untuk ekspor di saat dolarnya sedang tinggi-tingginya. Maksud saya begini, kita berkaca dengan China. China itu mata uangnya melemah, ekspornya banyak, negaranya sejahtera gitu. ya, Kenapa kita nggak melihat itu sebagai suatu solusi gitu ya? Mereka negaranya bertujuan ekspor aja semuanya gitu. ya. Kan
kita ini kan negaranya apa aja bisa diekspor sebenarnya ya, Ya. apa aja bisa tumbuh gitu. Kenapa kita harus banyak impor? Kenapa nggak itu kita mulai kendalikan? Kira-kira itu sih. Ya, nah oke, nah ini kan ada juga yang menyebut bahwa ada faktor eksternal dan faktor internal seperti Pak Reza juga sebutkan tadi ya. Oke lah, kalau eksternal kita tadi berbincang mengenai konflik Timur Tengah yang kemungkinan kan belum ada tahu nih akhirnya kapan, karena Amerika kan terakhir kan menolak proposal dari Iran itu Pak Reza. Nah kemudian kan dari faktor internal BI kemarin sempat menyebut bahwa kebutuhan jemaah haji, kemudian kebutuhan bayar utang seperti Pak Reza katakan juga tadi, kemudian kebutuhan membayar dividen, ini juga ikut mempengaruhi gejolak rupiah. Nah, sejauh mana sebenarnya 3 faktor internal itu juga berpengaruh? Porsinya seperti apa sih Pak Reza sebenarnya? Ya sebenarnya kan sekarang kita jangan melihat ini sebagai hal yang rumit gitu ya, Ya, walaupun kita tahu ini rumit sekali gitu. Solusinya itu kan seperti orang lalu tiap hari minum kopi di kafe dan karena perang harga kopinya naik terus gitu ya. ya, Padahal dia di rumah atau di pekarangan ya, itu ada pohon kopi gitu ya. Ya ada baiknya kan ya boleh gitu ya kita beli kopi dari tempat lain, tapi kan nggak seharus 100% juga karena kita mempunyai juga yang di dalam negeri. ya, Nah, sebenarnya membelanjakan uang ya, kita impor itu kan membelanjakan uang yang kita punya. ya, Itu yang harus mulai dilihat kembali gitu ya. Karena buat berapa besar sih kalau berurusan dengan haji, dengan yang tadi Bapak bayar dividen sebutkan ya, gitu ya. Iya, ya, itu kan nggak besar-besar banget gitu. Yang besar adalah pada saat kita mulai mengimpor yang namanya energi ya, dan pangan, itu yang paling besar. Kenapa kita nggak pernah bisa untuk swasembada pangan dan swasembada energi? energi. Potensi kita ada di energi begitu Pak Reza. Banget ya, Banget, gede banget gitu. ya, Ya kita punya kelapa sawit yang hasilnya CPO-nya kan kemana-mana gitu ya. ya, Besar sekali kalau itu dinaikkan dari B35 ke B40 nanti ya, so B50, bisa ya, ke B50 itu kan banyak sekali yang dihemat dibandingkan orang. Masa iya sih kita berhitung masalah orang pergi umroh gitu kan nggak masuk akal sih kalau menurut saya. ya. Tapi pengaturannya bagaimana ya Pak Reza? Ini kita bicara soal CPO misalkan begitu ya. Pemerintah kan sedang menggenjot untuk swasembada energi, salah satunya mendorong B50 begitu. Tapi satu sisi kan harga CPO ini lagi mahal nih begitu kan. Dan pengusaha kan akan milih yang harganya lebih mahal. Udah dijual ke luar negeri kan nanti diparkir lagi tuh dolarnya di luar negeri. Jadi kebijakan yang memang bisa dikatakan Pak Reza tadi, ya semuanya harus untuk negara begitu, itu bagaimana caranya? Ya sebenarnya paling mudah balik lagi ya, kalau emang niatnya memang tidak baik, apapun yang diperbuat itu memang tidak baik sih. Ya, Intinya kan bahwa setiap pengusaha ekspor itu mereka harusnya mempunyai suatu karpet merah gitu loh. Mulai dari pajak, mulai dari fasilitas segala macamnya lah, ya, itu yang harus diperhatikan dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha import. ya, Justru pengusaha import ini dikasih jalur hijau, dikasih karpet, itu kan aneh kalau menurut saya. ya, Justru harusnya pengusaha ekspor. Nah, dengan adanya fasilitas yang berlebih, pajak yang lebih baik gitu ya, itu tentunya akan membuat kok pengusaha-pengusaha kita juga pasti akan pasti akan berpikir apabila negara ini hancur, usaha mereka juga akan hancur hancur, kan? ya betul. Iya, Jadi tinggal bagaimana maaf Pak. pemerintah menerapkan kebijakan yang mungkin ya lebih lebih lembut lah begitu agar mereka bisa memarkir dolarnya di kita begitu ya. Kemudian selektif menggunakan barang-barang yang memang produksi dalam negeri, kejar swasembada, tidak mengenalkan impor. Itu salah satunya Pak Reza ya yang bisa dilakukan begitu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Pokoknya kita tuh paling senang kan jual barang bahan baku ya. Ya, Sementara habis itu kita ekspor, lalu kita beli lagi dengan harga yang mahal. Hilirisasi itu penting gitu kalau menurut saya. ya,
China melakukan itu gitu dan dia bisa berhasil, ya kita kenapa nggak bisa gitu ya. Baik kalau begitu Pak Reja. Pak Reja, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak malam hari ini Pak. Terima kasih Ya, banyak Pak. selamat malam Pak Reza Aswin. Mari, Pak. Analisis pasar global dan pengamat ekonomi Reza Aswin. Wawancara Pro 3